Pemirsa, hukum pidana kerja sosial mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Hukuman pidana kerja sosial sudah mulai berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi, membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim menuturkan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. KUHP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu dalam konferensi persnya hari ini, Kementerian Hukum menjelaskan terkait kontroversi KUHP dan KUHP baru. Salah satunya terkait aturan wajib lapor untuk aksi unjuk rasa. Dan berikut penjelasannya. Pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas.
Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak perlu khawatir terhadap virus super flu. Meski terjadi peningkatan kasus, super flu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan super flu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut super flu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Super flu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya, karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup, sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sering absen saat sidang dan rapat, Anwar Usman dapat teguran keras. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak rutin menggelar kampanye membaca dengan menyumbangkan buku di stasiun KRL. Mayoritas buku yang disumbangkan Dhanil adalah buku tentang kepemimpinan Presiden Prabowo. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak kerap menyumbangkan buku di commuter reading spot di sejumlah stasiun KRL di Jakarta. Commuter reading spot adalah fasilitas layanan peminjaman dan pengembalian buku yang ada di stasiun. Mayoritas buku yang disumbangkan Dhanil adalah buku tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Dhanil juga menyumbang buku karya dirinya sendiri. Dhanil pun berharap para pengguna KRL bisa mengisi waktu dengan membaca buku. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Dhanil juga kerap membagikan momen naik kereta sambil menyapa warga dan pedagang kaki lima di area stasiun. Pemirsa, Anwar Usman, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi hakim konstitusi yang paling banyak absen dalam persidangan. Anwar Usman pun mendapatkan surat teguran dari MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan surat peringatan keras bagi Hakim Anwar Usman. Surat peringatan diberikan lantaran Anwar sering absen dalam sidang MK. Dalam daftar absen yang dijabarkan Mahkamah Konstitusi, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, Anwar Usman, kedapatan tak hadir 81 kali dari total 589 sidang pleno. Tak hanya itu, Anwar Usman juga tak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Presentasi kehadirannya hanya 71% dan menjadi yang terendah dari 9 hakim.
Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pokok di Pulau Jawa dan Sumatera mulai stabil. Stok bahan pangan di awal tahun ini pun aman. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pak, izin Bapak. Pak Menteri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso berkunjung ke Pasar Simongan di Semarang, Jawa Tengah. Keduanya berbincang bersama warga dan sejumlah pedagang. Beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti ayam potong yang sebelumnya dijual Rp42.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai merah yang turun dari Rp75.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Zulhas menyebut pasokan dan harga bahan pokok di awal tahun 2026 ini stabil. Jadi harga di sini stabil, bawang merah 45, 50 sama waktu kita cek tanggal 31 Desember. Jadi alhamdulillah barangnya banyak, stoknya banyak dan harganya stabil ya. Warga dan para pedagang berharap harga bahan pokok bisa terus terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.